Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini kita ketemu lagi di awal pekan dan seperti biasa ini kelihatannya memang situasinya tetap hiruk pikuk ya. Mulai akhir tahun, awal tahun hiruk pikuk biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu ya Desember, Januari itu landai peristiwa politik. Tapi ini sekarang ini rame banget dan saya kira ini yang kita akan share dengan Anda semua dan tetap bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersubono Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari Senin, Mas Irsu, Ya, di awal tahun ya. Senin Mudah-mudahan yang kita hiruk semua. pikuk, Mbak. Ya, karena banyak orang kan baru ini minggu kedua, tanggal 6 lalu mereka udah mulai balik ke Jakarta yang liburan, tapi tidak semuanya masih ada yang extend dan sebagainya gitu. Kalau sekarang ini semua kayaknya udah full dan Sudah kembali. Jakarta sudah pasti macet lagi. Jadi kalau ada mobil yang pakai ngiung lewat gitu, apa tahu, apalagi tahu di dalamnya nggak ada pejabatnya, pasti pada mangkal semua, pada caci maki semua ya Mbak Agi. Lah, hidup lagi capek-capeknya, tiba-tiba ada mobil pejabat lewat dan mobilnya kosong. Wah, lebih sebel lagi tuh orang-orang. Kata komika dan juga kata netizen gitu saya lihat, kita positif thinking aja Mas Irsu. Itu mungkin Mm. dia sedang mengejar penjahat gitu. Jadi, Iya, iya. wing wing Ta- gitu ya. Tapi saya memang sering sebel banget kalau lihat-lihat mobil kayak gitu tuh, entah itu mobil polisi, mobil tentara dan sebagainya, mobil-mobil dinas ya, itu dinas pejabatnya ya. Urgensinya apa sih mereka ngebut-ngebut itu? Kalau mobil polisi yang mengejar penjahat itu memang harus ngebut begitu ya. Tapi kalau mobil pejabat orang dia juga mau pulang ke rumah atau dia mau berangkat kantor kan kita sama-sama berangkat. Kenapa kok mesti kita disuruh minggir? Dan yang konyolnya kan kita ngerasa bahwa lu kan fasilitas lu karena pajak dari kita kok lu jadi minggir-minggir itu saya lihat makanya jengkel banget gitu ketika lihat Raffi Ahmad kemarin banyak saya komentarnya gitu ya jengkel banget ya maupun penjelasan ketika dibilang arogan orang udah marah ditambah lagi terus dia ngaku saya nggak ada di situ kok lu mobilnya pakai plat warna." Dan lagi nomornya kenapa dikasih nomor nomor Iya, kecil dan nomor untuk seharusnya anggota kabinet yang setidaknya menteri lah iya, kita tahu iya, ya iya. Mas. Sekarang sekarang berubah sih nomenklaturnya. Saya nggak tahu kenapa justru ini memang ngacak adut lah gitu. Dan itu jelas mobil bukan mobil dinas, itu mobil pribadi. Nggak ada mobil mobil dinas Oh. Lexus Bongsor seperti itu ya Mbak Agi. Hmm. Yang sekarang dan Hmm. orang yang paling tunggu-tunggu laporan harta kekayaannya Raffi Ahmad kan paling paling banyak ditunggu sekarang Mbak Agi. Kemarin sempat muncul ternyata itu masih disebut hoax, tapi saya nggak tahu hoax atau pokoknya belum resmi lah disebut 4,6 triliun katanya harta kekayaan Raffi kan dan kalau itu benar dia terkaya nanti di anggota pemerintahnya anggota kabinetnya ya disebutnya gitu ya Pak Jokowi Betul. karena yang terkaya itu kan Trenggono ya orang Trenggono Erik dan sebagainya jadi bayang itu Hmm. kalau betul ya kita nggak tahu kan masa kata kalau saya baca-baca apa komentar ini bisa masa bisnis laundry bisa sampai triliunan mereka bilang ya justru laundry itu bikin triliunan kalau laundrynya berapa di di mana-mana kan. Tapi ternyata rupanya yang dimaksud oleh netizen bukan laundry yang pengertian saya. Saya pikir tadi kan banyak itu sekarang berjamuran bisnis-bisnis laundry dan saya tak kenal kok beberapa teman dan salah satunya itu sekarang jadi menteri anunya kalau nggak salah istrinya atau siapa jadi menteri yang suaminya punya bisnis laundry Betul, besar. dan duitnya ya, oke gitu loh Mbak. Oke, tapi ya tidak sampai triliun. Tapi makmur loh dengan punya puluhan bisnis laundry itu memang. Laundry bener ini kalau yang ini. Iya, laundry yang kiloan saja itu sudah Ya. lumayan gitu ya. Apalagi yang laundry benar, terus kemudian laundry yang nggak benar gitu yang bisa sampai miliaran bahkan triliunan gitu. Makanya mungkin Raffi ini agak kebingungan kan Mas Hersum. Sepertinya ya kalau kita melihat setiap kali dia muncul kemudian ditanya oleh media gimana nih kapan laporan LHKPN-nya begitu masuk begitu kan dia ya nanti tunggu-tunggu masih masih disusun masih gitu ya pasti dia memerlukan banyak sekali konsultan untuk menyusun laporan tersebut begitu. Sebetulnya kalau seandainya kita ini ya kita melihat Raffi sebagai pengusaha, Raffi sebagai artis, artis saja kan ya kita pernah di televisi. Kalau kita memberikan apa namanya uang kepada mereka itu kan memang sudah ada klausulnya dipotong pajak sekian pembayaran pajak. Jadi sebenarnya mereka nggak usah ngurus lagi kan itu sudah ada gitu pembayaran pajaknya dan sebagainya. Tinggal itu dimasukkan ke dalam list mereka kemudian dihitung seperti apa.
Nah, tapi perusahaan-perusahaan ini, Mas Erso, mungkin kalau sebagai artisnya yang dia tampil di televisi-televisi itu mudah untuk dilaporkan gitu, karena kan memang ada partnernya di situ. Tapi kalau yang perusahaan-perusahaan ini ya dia yang paling tahu kan uangnya bersumber dari mana, apa dan sebagainya, dilaporkannya seperti apa gitu. Kalau seandainya join uang itu berasal dari mana gitu. Kalau sekarang kan memang harus jelas uang yang dipakai itu asalnya dari mana gitu. Ya, Itu yang ya. Tapi sekali menjadi lagi sulit. itu kan apa ya, bukan tuduhan lah daripada netizen gitu ya Mbak ya, dan itu kita Ya, mesti menerapkan presumption of innocent, dan kelihatannya betul. itu belum ada buktinya, tapi memang mungkin netizen mencurigai kok bisa eh, super Ya, tajir seperti berdasarkan itu. akal sehat kan Mas Ya, Erso. ya mungkin begitu Mhm. ya maksudnya ya, dan Mhm. disebut sampai sampai sultan gitulah ya disebut. Memang fenomena Raffi, apalagi kemudian dia dekat dengan putra-putranya Pak Mulyono gitu, dan bahkan bukan Betul. dia dekat, ya punya bisnis-bisnis, patungan Mhm. bisnis itu yang membuat kemudian kelihatannya netizen kenapa curiganya seperti itu gitu ya kira-kira ya Mbak Agi ya. Tapi saya kira Iya. kita tunggu sajalah seperti kapan gitu diumumkan oleh, sekarang kan sudah dianalisis oleh KPK dan diumumkan. Tapi saya nggak ngomongin Raffinya ya. Itu pernyataan dari siapa sebelumnya? Pernyataan saya lupa, PPATK ya atau siapa kalau tidak Mhm. salah, atau pimpinan KPK yang menyatakan bahwa pimpinan KPK, Pak Nawawi Pomolango ya, PLT-nya KPK, yang dia menyatakan waktu dia memberikan paparan di Mahkamah Agung, dia menyatakan itu separuh dari laporan harta kekayaannya Oh pejabat di iya. Mahkamah Agung aja itu abal. Jadi hampir Iya, dipastikan betul. yang dilaporkan itu sebesar, Betul. tidak ya, Mhm. tidak, bukan tidak sebesar, tidak sesuai dengan realitasnya dilaporkan. Mhm. Jadi itu yang Mhm. membuat mereka kadang-kadang kesulitan untuk melaporkan itu, mana yang dilaporkan, bagaimana bolongnya dimakan, itu kayak gitu itu mesti konsultan pajak nih yang main biasanya Mbak, yang begitu Betul. gitu. Betul. Mhm. Iya, Ya. iya, betul sekali. Jadi kalau seandainya kita sebagai jurnalis mengatakan bahwa sebagian besar itu adalah bohong gitu menurut Pak Hmm. Namawi kan. Dan dia Hmm. mengatakan bukan 50% tapi lebih daripada Hmm. 50%. Makanya disebut sebagian besar. Itu memang ada dasarnya. Kalau kita mana buktinya? Loh, itu KPK saja sudah menyebut demikian gitu. Jadi Hmm. Hmm. KPK sebetulnya tahu dia mana yang masuk akal, mana yang tidak dan sebagainya. Jadi dengan gaji sekian, dengan anak sekian, terus kemudian hidupnya seperti apa, sering ke luar negeri, punya kapal pesiar, punya ini itu, dia bayar pajaknya berapapun, itu juga mereka akan tahu gitu. Jadi, tapi kalau seandainya itu dibongkar semuanya kan terlalu banyak persoalan Terlalu gitu. banyak ya, yang di Mahkamah Agung aja lebih dari separuh itu institusi tertinggi hukum loh, apalagi Betul. yang bukan Mhm. gitu. Jadi, dan satu lagi kan kalau kita ingatkan ketika PPATK yang menyebut Mhm. bahwa PSN-nya Pak Jokowi itu 36,7% dananya mengalir ke Betul. politisi dan ke para aparatur sipil negara. Betul, kita Mhm. ingatkan itu PPATK itu kan dia melihatnya dari transaksi Iya. keuangan di perbankan yang formal gitu ya. Iya. Ya, itu Mhm. 36,7%. Lah yang lewat kantong kresek, lewatnya Mhm. koper-koper, itu kan nggak masuk ke dalam sistem, Nggak tidak masuk. masuk pemantauan Mhm. dari PPATK. Jadi diperkirakan ya jauh lebih besar gitu. Itu yang Iya. saya kira bocor seperti yang sering diomongkan oleh Pak Prabowo itu sebenarnya benar. Dan ini kalau kelihatannya sebenarnya keputusan Pak Prabowo untuk tidak menaikkan PPN 12% itu sebenarnya benar gitu ya, karena itu terlalu kecil buat pemerintah pendapatannya, dan kemudian dampaknya sangat besar terhadap perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi, kehidupan rakyat susah. Kejar aja sebenarnya yang sawit apa dan sebagainya itu sampai 300 triliun udahan kan gitu. Jadi kalau Mhm. mau dikelola dengan benar pemerintahnya tegas, dan tapi kemudian nggak ada kong kali kong dengan para oligarki, sebenarnya kaya raya bangsa ini gitu. Persis seperti yang diomongin oleh riset di zaman eranya Abraham Samad waktu dia jadi ke pimpinan KPK, yang seperti sering dikutip oleh Pak Mahfud MD, bahwa kalau sektor pertambangan saja gitu Mhm. korupsinya dibenerin gitu. Nah, itu kan ya per orang di Indonesia bisa digaji 20 juta per orang, Betul. bukan bukan per keluarga Mbak Agi ya. Jadi kalau satu keluarga 3 orang 60 juta dia penghasilan sebulan. Kalau kalau 5 orang ya dia berarti 100 juta. Nah, makanya sebenarnya kalau mau ya eh, dibenerin dulu itu, jangan ngejar-ngejar rakyat. Yang paling enak itu dikejar rakyat, karena tinggal dengan lewat sistem kena semua gitu.
Nah, ini kaitannya kemudian dengan ORCCP, Mbak, OCCRP. Kenapa kemudian Pak Jokowi dianggap dinilai sebagai orang yang paling korup? Nah, ya karena korupsi kebijakan sebenarnya yang paling lebih gede ketimbang korupsi yang lain-lain itu. Nah, kan apakah kemudian dari kebijakan itu tidak ada cashback? Ya, hampir tidak mungkin tidak ada cashback. Mereka menerapkan kebijakan yang menguntungkan para pengusaha itu, para taipan oligarki itu karena ada cashbacknya tadi. Itu dia Mbak, makanya kan saya kaget juga begitu dengar informasi ternyata pendukungnya Pak Jokowi itu mau ngebom OCCRP. Itu topik yang menarik juga yang mau kita bahas ya. Hebat juga ya Pak Jokowi sekarang bener dia bukan hanya Pak Jokowi yang go internasional, pendukungnya juga go internasional. Gimana caranya mereka ya punya jaringan di Amsterdam gitu ya, terus membuat merakit, tapi bomnya rakitan yang menjadi ancamannya gitu. Merakitnya harus di Amsterdam Mas Ersul. Kalau dia Iya, iya, bawa iya. pakai kapal atau dia bawa pakai pesawat itu pastilah terdeteksi begitu dari berbagai kan ada berapa pintu yang harus dilewati. Artinya bahan-bahannya itu kan bisa dibeli di mana-mana dan kemudian dirakit di sana. Jadi ini rame ya soal pendukung Pak Jokowi ini akan mengebom, mengancam akan mengebom dan kemudian selain ancaman juga kabarnya Drew Sullivan begitu yang ini sebagai pendiri OCCRP yang dia juga adalah eh, investigator jurnalis begitu. Dia mengatakan bahwa juga dikirimkan videonya. Jadi tidak hanya ancaman tapi juga video berupa pembuatan eh, bom atau peledak rakitan begitulah ya. Dan dia menduga kenapa kok Indonesia gitu ya? Karena pada nama akunnya itu ada bendera Indonesia dan kemudian ada tulisan Indonesia begitu. Tapi memang tidak di-share begitu ya Mas Hersu itu akun yang Ya, mana dan sebagainya. Dan sebenarnya ini mereka kalau kalau Drew mau lapor ke polisi Indonesia gampang banget itu ditangkap tuh. Canggih polisi Indonesia pasti langsung ngecek tangkap itu. Kan lewat akun media sosialnya kelihatan dan sebagainya gitu ketahuan ya Mbak ya. ya ya sebetulnya seperti Ya, itu. cuman dia mau milih polsek mana dia laporannya. Itu Iya, hati-hati milih polsek itu. diketahui sih pasti diketahui, tapi apakah Hmm. ditangkap atau malah dilindungi? Itu kan pertanyaannya begitu akibat dari ya kepolisian sekarang dikenal apa ya, dikenal korup juga gitu ya, melakukan pemerasan. Belakangan ini kan seperti itu Mas Hersu. Tapi saya kira enggak Mbak. Kalau Misalnya. urusannya sama orang asing, ini pasti akan tegas. Seperti sama halnya dengan waktu DWP. Ya kan gara-gara DWP. DWP itu besar Hmm. dan itu sekarang terjadi mutasinya besar-besaran sekarang Mbak sampai Ya, polsek-polsek itu di Polda Metro polsek Jaya. ada puluhan ya yang Iya, di langsung Bonomedi. diinvasi Karena gitu. kemarin kan yang terlibat udah mulai dari Polda, ke Polres Jakarta Utara sampai Polseknya. Jadi saya kira apalagi urusan dengan Bruce Sullivan, pasti mereka nggak akan main-main karena ini kan citra dari polisi sedang sangat disorot banget ya gitu. Dan apalagi kalau dengan dunia internasional bahaya urusannya sama OCCRP. Jadi Drew, please lapor deh, silakan kalau mau nanti kita dampingnya tuh teman-teman Tempo lah ya karena teman-teman Tempo yang disebut-sebut juga merupakan kolaborator dari posisi RP di Indonesia. Padahal sebenarnya bukan hanya Tempo, banyak nih beberapa media yang bekerja sama dengan OCC RP karena OCC RP ini kan memang bekerja dengan jaringan media-media di Di seluruh negara-negara di terutama banyak negara. terutama Hmm. negara-negara yang banyak yang persoalan demokrasinya lemah dan sebagainya yang Ya. pemimpinnya korup gitu. Mhm. Iya, iya betul sekali. Jadi eh, eh, apa alasan untuk diterbitkannya atau disebutkannya nama Jokowi ini memang ya masuk akal begitu Mas Hersu ya. Dan sekarang dengan adanya ancaman dari pendukung Jokowi ini dari pihak OCCRP sendiri mereka mengatakan akan melakukan penyelidikan. Ini akunnya dari mana begitu, walaupun sudah tahu ditangani dari Indonesia, tapi mereka ingin melihat lebih lanjut begitu profil dari pemilik akun tersebut. Dan mereka juga mengungkapkan bahwa ada 700 kenapa alasan gitu ya nama Jokowi itu muncul karena ada 7.200 partisipan yang mengusulkan nama Jokowi. Nah, ini yang membuat pendukung Jokowi itu marah kan ketika nama Jokowi muncul. Mas Hersu mereka mengatakan bahwa ini pasti dari Indonesia dan ini digalang oleh si ini, digalang oleh si ini. Mereka menuduh-nuduh seperti misalnya oleh narasi atau Najwa Shihab, oleh Tempo, terus kemudian apa dan sebagainya. Padahal kalau yang seperti ini, kalau saya melihat loh, LSM saling terkait satu sama lain begitu. Jadi ketika apalagi kayak OCCRP yang kegiatannya itu memang sudah rutin setiap tahun. Jadi
Seperti misalnya pengumuman tentang indeks persepsi korupsi, begitu kan? Kita sedang menunggu nih, biasanya bulan Januari Februari ini kan akan keluar gitu ya. Kita apakah masih di level 34 ataukah malah makin anjlok ataukah naik begitu kan? Mengingat pada tahun 2024 banyak sekali kejadian itu kan, Pilpres, Pilkada, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan ini OCCRP, mereka melakukan kegiatan tahunan yang karena sudah berlangsung belasan tahun, ya apa namanya, jadi banyak sekali orang yang tahu soal ini, apalagi Jokowi sudah lengser, begitu dan sebagainya, banyak suara masuk, begitu. Dan ini pendukung Jokowi menyerbu akun media sosial OCCRP ini juga memalukan juga sih Mas Hersu. Jadi kalau di Kenya ya, di Kenya yang dimana mereka itu protes, kenapa pemimpin mereka tidak dijadikan Yang nomor apa satu, namanya nomor satu, ya. begitu kan? Malah Basar Al-Asyad begitu Hmm. kan, yang naik begitu. Itu mereka malah justru ribuan loh itu Mas Hersu, Hmm. setiap kali unggahan dari OCCRP itu diserbu oleh warga Kenya begitu. Ini nggak fair, kenapa tidak di ini? Padahal dia lebih jahat daripada Basar Al-Asyad begitu. Sementara kalau di sini orang yang sudah disebutkan ciri-ciri korupsinya oleh OCCRP kan ada belasan, ada berapa, 12 atau 13 begitu Hmm. persyaratan oleh Hmm. juri-juri Hmm. OCCRP sehingga orang tersebut dapat dimasukkan sebagai nominator atau finalis dari tokoh terkorup dunia tersebut, ada kriterianya tersendiri. Nah, ini malah dibela oleh para pendukungnya Jokowi. Ini kan sesuatu yang ya itu akan jadi penilaian internasional Iya, nantinya. mestinya Presiden Kenya itu belajar kalau mau jadi koruptor, belajar dulu ke Indonesia supaya punya banyak buzzer gitu ya. Jadi banyak yang belain. Mas Hesu tahu nggak buzzernya itu seperti apa, Mas Hesu? Hmm. Ini yang membela ya. Hmm. Dan sesudah dia membela gitu di akun-akun OCCRP, ini ada ancaman pengeboman gitu terhadap OCCRP ini. Dan salah satunya saya lihat ini sekarang Islah Bahrawi ini kan pendukungnya Jokowi banget dulu kan, tapi Hmm. kemudian berpisah jalan gitu. Dia menjadi pendukung dari Ganjar. Nah, ini salah satunya dia mengunggah judul dari Tempo, yaitu OCCRP mendapat ancaman bom setelah merilis Jokowi finalis Toko Corp 2024. Ini banyak sekali mendapatkan tanggapan dan ini menarik Mas Hersu, karena sekarang Jokowi itu malah jadinya dikatakan sebagai apa ya, pendukungnya itu dikatakan sebagai loh kok mirip-mirip teroris gitu. Hmm. Dikit-dikit bom-bom itu kayak ISIS begitu kan. Padahal dulu Wah, ini nyebutin kadrun-kadrun gitu ya mereka ya. kadrun-kadrun, Ya apa yaman-yaman rakyat gitu. mendadak kadrun mereka ini jadinya. Iya. Oh, jadi mereka lebih lagi begitu. Iya, Kadrun-kadrun mereka nggak kadrun berani kadrun plus ya Mbak berarti ya. ya kadrun super begitu ya Iya. berarti. Nah, Hmm. yang kalau ini ancaman ini Mas Hersul, ancaman bom ini terjadi di misalnya akunnya Pak Jokowi, Hmm. akun media sosial Pak Jokowi Wow, udah tuh. itu sudah habis begitu. Lapor Gitu. polisi ke Lapor semua polisi polsek sudah dilaporin tuh. dirujak seperti apa begitu kan. Nah, ini tapi yang terjadi adalah di luar gitu. Jadi kalau kita melihat sementara ini, seperti misalnya seperti ini komentarnya, militan Jokowi udah kayak teroris, segala ngancem pakai bom, ngeri malah kayak ISIS apa-apa di bom gitu ya. Ancaman bom makin menunjukkan bahwa memang dia melakukan tindakan korup dan berusaha menutupi di mata dunia. Nah, apalagi dengan menyerbu akun OCCRP tersebut dengan melakukan pembelaan, sementara bukti ada di mana-mana, dan buktinya itu bertebaran di media sosial, di media konvensional, begitu juga di media online gitu. Dan ini malah semakin menguatkan investigasi OCCRP benar adanya. Saya setuju dengan komentar-komentar ini ya Mas Hersu ya. Eh, ini menarik lagi, tapi sebagian besar menyebut teroris. Ternyata teroris selama ini Vans Mulyono toh. Mendadak pendukungnya jadi teroris dan ISIS. Dibatalkan jadi berhala, penyembahnya nggak terima, terus ngamuk gitu. Logikanya aja, kalau memang nggak korup, ya buktikan. Dan nggak usah pakai segala teror dan ancaman gitu. Dan ada lagi yang mengatakan, malah makin yakin orang-orang luar, kalau memang Mulyono problematik. Bener. Jadi, kalau Bener dengan ini, itu, makin bener. Ya. benar sekali Ya karena pendukungnya kata Drew mengatakan Sullivan malah seperti marah itu. ya. Dewan juri yang lain kan jadi marah kata Drew Sullivan ya jadinya. Betul, jadi kesal Hmm. dengan hal ini gitu. Jadi cara cara mereka defend atau cara mereka berargumen itu nggak elegan gitu ya. Sementara ini kan hasil sesuatu dari lembaga internasional yang banyak disorot Ini dengan cara jangan-jangan seperti itu. jurinya sekarang
mulai nyesel, kenapa kita nggak jadi nobain jadi nomor satu ini. Iya, ini banyak juga yang ngomong kayak Mas Hersu itu bahwa sebetulnya pendukung Jokowi itu kesal. Mereka ingin terkenal, ingin Jokowi itu terkenal, Mulyono ini terkenal di dunia internasional, sehingga kesel. Kenapa nggak jadi nomor satu, kok jadi nomor tiga, begitu. Oke, nah, gitu lah. Ya udahlah, kita tinggalin aja deh. Ya, pendukungnya Pak Jokowi biar dia uring-uringan sama OCCRP, itu bagus lah kalau kayak gitu ya. Sekarang kita pindah topik yang lain, Mbak. Ada juga berita yang juga lagi viral di media sosial. Sebenarnya udah beberapa hari yang lalu, tapi seperti biasa kan kita nggak pernah kalau setiap kali apapun yang viral di media sosial itu kemudian kita percaya, kita mesti melakukan verifikasi dulu ya, Mbak ya. Apa sebenarnya berita ini soal ini, soal videonya Marwarar yang oleh netizen disebut dinarasikan bahwa dia mau bersalaman dengan adiknya Pak Prabowo, Pak Hasim. Ini banyak yang nyebutnya kakak, ini kan adik kan sebenarnya Pak Hasim ya Mbak ya. Adik, betul. Ya, jadi ya bersalaman dengan Hasim ini sebagai ketua Satgas Percepatan untuk Perumahan itu, kemudian dia ditolak. Itu narasi, dan memang ini coba kita lihat videonya ya sebentar ya. Jadi sesuai arahan Presiden bahwa ini kerjasama antara pemerintah. Nah, videonya pendek banget ya. Memang kalau kita lihat sepintas itu potongan video dan memang kesannya ditolak gitu ya. Dan kita seperti biasa kan kita nggak pernah nggak pernah kemudian langsung mengomentari potongan-potongan itu, kita pasti cari sumber-sumber aslinya seperti apa atau konteksnya seperti apa gitu ya Mbak Agi. Dan kita sekarang udah mulai dapat gambaran ini Mbak Agi, yang sebenarnya apa yang terjadi gitu ya Mbak Agi. Iya, ya. Jadi itu tanggal 8 Januari ya. Ketika itu terjadi MOU penandatangan antara Menteri Perumahan dan kawasan pemukiman begitu, Marwarar Sirait, dengan perwakilan dari pemerintah Qatar ya. Namanya itu Abdul Aziz Al Thani kalau tidak salah itu. Dan karena memang Qatar ini akan memberikan bantuan begitu untuk pembangunan 1 juta rumah. Dan Pak Prabowo seperti kita tahu kan targetnya dan juga janjinya bahwa per tahun akan dibangun itu 3 juta rumah. Jadi dengan selama 5 tahun jadinya ada 15 juta rumah yaitu yang akan dibangun. Yang sebagian itu akan diberikan secara gratis. Nah, janjinya seperti itu. Itu untuk orang-orang yang hidupnya miskin atau berada di papan bawah. Nah, bantuan dari Qatar ini kita sudah tahu lah bahwa Pak Prabowo itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qatar. Baik dia sebelum di pemerintahan, sebelum tahun 2019, dan itu mungkin dimulai ketika Pak Prabowo itu ada di Yordan, ya Mas Ersu, dia mulai terbiasa dengan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah, dia memiliki sahabat kan di Yordan gitu. Dan di Qatar ini Pak Prabowo juga sering berkunjung di sana. Jadi memang secara personal hubungannya dengan Emir Qatar itu sangat-sangat baik. Jadi tidak heran kalau kemudian dia sekarang dari Qatar ini akan menginvestasikan, memberikan bantuan itu gitu. Jadi jalurnya saya rasa ini jalur Pak Prabowo ya, ini soal rumah ini bukan jalurnya ARA. Kalau jalurnya ARA itu adalah apa namanya aguan gitu, pernyataan dari aguan bahwa akan membangun sekian ribu rumah begitu. Yang pertama berapa ya? 2.500 atau berapa begitu. Nah, sementara belakangan ini memang ada sesuatu cuplikan Mas Hersu, pernyataan dari ARA yang itu menjadi bahan pertanyaan dan banyak yang tidak percaya karena ARA ini mengatakan bahwa selama berapa bulan ya, dari Oktober, November, Desember, sekarang sudah Januari ya, jadi 2 bulan lebih ini pihaknya itu sudah membangun 40.000 rumah. Itu yang orang ingin pembuktiannya begitu. Kalau sudah tuh artinya ya mungkin sudah dibangun dari sejak itu dan sekarang sudah mau jadilah gitu. Kalau rumah kecil itu memang pembangunannya kan hanya beberapa bulan saja kan Mas Eksu. Dan rumah-rumah untuk papan bawah ini memang
mungkin seperti rumah subsidi kalau kita membayangkan ya begitu. Jadi yang luasnya mungkin hanya sekitar 21 meter persegi begitu, atau bahkan lebih kurang dari itu begitu. Jadi ini salah satu yang sekarang sedang viral juga. Orang mempertanyakan mana buktinya, ada di mana, apa dan sebagainya begitu. Ya kalau 40.000 itu kan banyak sekali. Ataukah maksudnya ARA adalah akan dibangun gitu ya, tanahnya sudah ada apa dan sebagainya. Tapi pernyataan dia bahwa ini sudah berjalan, 40.000 rumah ini sudah dibangun Atau begitu. groundbreaking, mungkin jangan-jangan kayak di IKN gitu, Mbak. Iya, nah kalau groundbreaking itu berarti hanya satu rumah aja yang di groundbreaking, yang ribuan yang lain itu akan menyusul begitu kan. Jadi itulah yang menjadi pertanyaan. Nah, dengan adanya video tadi, itu apakah kemudian banyak sekali spekulasi ya, apa yang terjadi sebetulnya, dan sampai sekarang itu masih belum ada jawaban dari istana. Jadi istana ini kan ditanya oleh media karena kejadiannya sudah tanggal 8 dan hari ini mungkin sudah 5 hari ya, memasuki 5 hari. Jadi apa sih sebetulnya? Karena viral itu video. Nah, justru dari komunikator dari istana gitu, dari kantor komunikasi kepresidenan mengatakan bahwa ya sebaiknya ditanyakan langsung saja ke Pak Hasim atau ke ARA karena mereka yang lebih tahu kejadiannya. Jadi mereka ini masih clueless begitulah ya, masih tanpa petunjuk apa yang terjadi sebetulnya. Nah, kalau kita melihat ini ya memang ada beberapa ini ya apa namanya spekulasi gitu. Kalau dilihat dari awal ketika Pak Abdul Aziz dari Qatar itu kemudian diantarkan oleh Pak Prabowo keluar gitu kan Mas Irsu dari ruang tempat apa namanya itu ruang tempat konferensi pers gitu ya, diantarkan keluar begitu dan kemudian Pak Hasim ini mengikuti di belakang nengok-nengok gitu, terus dia balik lagi gitu, baru kemudian arah itu menghampiri Pak Hasim dan berusaha untuk salaman, dan tapi tangan Pak Hasim nggak mau diajak salaman gitu. Nah itu apa kira-kira? Karena kejadiannya itu terjadi pada saat penandatanganan MOU dan sebagainya, ya orang, dan posisi Pak Hasim ini sebagai kepala Satgas begitu perumahan, arah sebagai Menteri Perumahan, ya mau nggak mau orang menduganya ini soal perumahan ini, gitu kan Mas Hersу. Jadi apa yang nggak pas di antara mereka berdua ini? Apalagi kemudian orang mengaitkan gitu banyak lah. Kalau kita melihat circle yang ada di Gerindra maupun teman-teman begitu ya yang mengetahui situasi di istana gitu yang nguping apa yang terjadi di kabinet ini kan memang faksi yang berbeda nih antara ARA dan juga Hasim gitu ya. Kalau Hasim ini sebagai keluarga dari Pak Prabowo, faksinya juga yang pendukungnya lah istilahnya begitu ya, yang ada belakangnya ini dari Cendana juga dekat dengan Pak Hasim. Hubungan Pak Hasim dengan Mbak Titi itu kan sangat baik juga. Dan kemudian juga mereka kakak beradik begitu kan dari Pak Prabowo. Dan Pak Hasim sendiri juga dia sendiri adalah seorang konglomerat begitu yang orang bahkan karena dia salah satu konglomerat papan atas, orang sering menyebutnya sebagai salah satu oligarki juga. Tapi kalaupun dia disebut sebagai oligarki atau taipan, ini bukan Taipan yang satu grup dengan Aguan dan kawan-kawan gitu. Dia memiliki Faksi yang lain lah ya. faksi yang lain yang berbeda kepentingannya begitu. Walaupun mereka misalnya sama-sama berbisnis sawit, sama-sama miliki tambang apa namanya mineral gitu ya, tambang batu bara gitu. Tapi mereka beda gitu, bukan di satu circle. Nah, ini sementara Ara ada di mana? Ara ini sudah jelas dia ada di circle-nya Mulyono yang masih ada di sudah sangat clear dia adalah orangnya Mulyono yang sekarang masih ada di kabinet gitu ya. Jadi sebagai sepertinya kelanjutan dari Jokowi begitu yang ada di dalam circle kabinet tersebut, dan kemudian juga dia yang di belakangnya Ara adalah oligarki, itu sangat clear, dia sendiri mengakui bahwa dia adalah muridnya Aguan, berguru belajar kepada Aguan, bahkan untuk proyek dari Menteri Perumahan ini langsung menggandeng Aguan. Jadi Oktober dia menjadi menterinya Pak Prabowo, akhir Oktober sudah declare bahwa Aguan ini akan membantu. Nah, ini yang banyak sekali orang juga curiga bahwa oh ini kejadiannya kayak IKN lagi. Dia menyelamat Aguan dan kawan-kawan ini menyelamatkan muka Jokowi ketika itu dan dia mendapatkan PSN. Sementara kalau untuk rumah ini katanya Aguan ketika itu kan
menurut Ara juga dia menggandeng Prayogo Pangestu dan masih ada yang lainnya untuk membangun rumah ini begitu. Tapi memang yang muncul adalah nama Aguan. Dan dia akan dapat apa lagi nih kompensasinya setelah Iya, dia membantu nggak ada yang makan Prabowo siang ini gratis yang kalau urusan dipertanyakan. sama mereka ini kan, oligarki ini kan gitu ya. Betul, sementara kita tahu kalau yang namanya Qatar ini kemungkinan besar ya dibawa oleh oleh Pak Prabowo sendiri berdasarkan jaringan internasionalnya dan juga Hasim gitu ya, otomatis Pak Prabowo dan Hasim ini kan memang memiliki Ya, jaringan internasional oh, ya, dan ya. Jangan lupa ya juga Mbak otomatis Agi, komen. ya. Hmm, Jangan lupa juga ya, kalau kita lihat video tadi kan ada di depan, yang hmm, paling depan tadi itu Anies Mata, Wakil Menteri ya, Luar Negeri untuk urusan Timur Tengah. Gitu, yang kita betul. tahu Hmm, juga jaringan dia di Timur Tengah pasti sangat kuat juga kan di sangat sana. kuat ya. Ya. Terus Hmm, ada Fahri Hamzah di situ kan, di sebelahnya, di sebelah hmm. arah tadi Sebagai ada wakil Fahri Menteri Hamzah ya. Perumahan. Ya, dan Hmm, orang ini tadinya Fahri Hamzah ini tadi yang tadinya disebut oleh Pak Asim awal-awal kan yang akan menangani perumahan itu eh, apa Fahri Hamzah kan, seperti itu, ada betul. Hmm, ucapannya Pak Asim. Tapi belakangan kan kita tahu bahwa ketika tanggal berapa ya, waktu tanggal 13 ya Pak Jokowi, tanggal 13 November ya Pak Jokowi datang ke Solo yang hmm, membawa rencana apa untuk susunan kabinet, kemudian berubah total karena Pak hmm. Jokowi ternyata udah punya punya rencana sendiri tentang apa kabinet itu, dan mau nggak mau dia harus diakomodasi oleh Pak Prabowo, dan dipastikan pasti nama Ara itu ada di dalam list kabinet yang disodorkan oleh Pak Jokowi Oke. kan gitu. Betul, betul. Pasti, karena Pak Jokowi sendiri tidak berhasil mengangkat arah ketika itu ya. Iya, Karena gara-gara Ibu Ibu Megawati Mega ya. tidak, Ya. ketika itu dia masih menjadi anggota PDIP dan kemudian Ibu Megawati tidak setuju, gitu kan. Mm-mm. Artinya kalau dia naik menjadi anggota kabinet, menjadi menteri ketika itu, maka dia perwakilan dari PDIP kan. Sementara Mm-mm. PDIP tidak menyorongkan nama Ara, gitu. Mm-mm. Ya akhirnya kita tahu Ara keluar dari PDIP dan tetap melekat kepada Pak Jokowi, begitu. Mm-mm. Walaupun sekarang dia masuk ke Gerindra, ya ini orang baru di Gerindra Ya. sendiri kalau kita melihat banyak sekali faksi, ada faksi yang sangat keras satu sama lain berhadapan, tapi faksi yang ya ini circle-nya ini circle-nya ini, seperti misalnya kalau di kabinet ada faksi Sudaryono gitu ya. Sudaryono sudah pastilah ini faksi dari mantan ajudan, sestrinya Pak Prabowo, orang-orang muda yang usianya masih sekitar 40-an gitu. Ya, ada Pak Setio Hadi sebagai Mensesnek, kemudian ada Simon, ada siapa? Dirut Sugiono Pertamina sebagai maksud Menteri Anda Luar ya, Negeri Simon tuh dan ya. sebagainya. Iya, ya betul. Itu kita lihat sebagai Gerindra muda lah di situ Mas Hersu ya. Jadi ya memang banyak di sekitar circle-nya Pak Prabowo, tapi itu sesuatu yang biasa sepanjang mereka mendukung semua program Prabowo dan kemudian mereka tidak mengganggu begitu ya. Tidak mengganggu dalam hal soalnya misalnya APBN, terus kemudian target-targetnya itu memang sesuai dengan target dari Prabowo. Tapi kalau sudah banyak kepentingan, kepentingan oligarki, kepentingan ini, Prabowo harus mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan dia membangun Indonesia, itu sudah mengganggu sekali. Makanya ini arah ketika ini ada kejadian ini Mas Hersu viral dari video ini lagi-lagi ya netizen itu komentarnya pedas sekali. Misalnya ini akun penyuka ombak, dia mengatakan siap-siap bakal tamat nih si Ara. Ini tahu tahu dari mana nih? Detik-detik Hasim menolak jabatan tangan Menteri Marwarar Sirait, katanya begitu. Terus tidak ada lagi yang menyauti mengatakan tidak pakai lama karena ayahanda sedang terjadi. Hancur sudah kredibilitas Marwarar di mata decision maker negara ini. Pecat saja Pak Prabowo, katanya begitu. Karena memang gestur, kalau saya dibilang, oh enggak, Hasim tuh tidak menolak, tapi Pak Hasim ini seperti Pak Prabowo, gesturnya itu sangat jelas. Kalau dia suka atau dia tidak, Pak Prabowo kalau terkekeh-kekeh ya dia spontan terkekeh-kekeh. Tapi kalau dia tidak suka, kan kecut betul wajahnya begitu. Dan kemudian seperti yang misalnya kayak dasmu, etik, apa dan itu terlontar begitu saja. Dan Hasim ini cara dia menarik tangan, terus kemudian badannya ini juga terlihat betul gitu. Kan di hadapan media juga Hasim ini suka melontarkan sesuatu yang memang ya murni dari mungkin pikirannya dia dan hatinya dia. Tapi Walaupun walaupun kadang-kadang sering disebut blunder gitu ya, tapi ya disebut memang begitu kan. blunder gitu karena dia mengeluarkan sesuatu yang apa namanya sepertinya masih menjadi rahasia tapi dia keluarkan kan seperti isi itu. Ini ada lagi yang seperti ini apa namanya komentar ya Mas Hersu. Raut wajahnya Hasim serem ya kalau marah. Di depan umum loh harga diri Ara dijatuhkan, emang punya harga diri gitu gitu. Eh, Kacau nih.
Pantesan Bu Mega waktu itu nggak ngasih dia jadi menteri zaman Simul, gitu, zaman si Mulyono maksudnya. Tamat nih penjilat Mulyono. Sepertinya Ara sudah melampaui batas dari yang seharusnya, sehingga Hasim bersikap seperti itu. Karena kalau kita lihat, tidak tampak, tapi di sebelah sini itu kan habis konferensi pers itu, kalau wartawan masih stay, itu ini Mas Hersu, apa namanya, masih ada banyak wartawan di situ, dan memang masih banyak, karena sesudah itu kan apa namanya, Ara itu kan memberikan keterangan pers gitu, dan komuknya Hasim seperti bilang siapa lo gitu, komuk itu wajah ya. Masuk daftar checklist reshuffle. Wah, ini banyak sekali yang menebak-nebak sini, menebak itu, begitu jadi Eh, ramai sih. ampun deh sama netizen kita ya. Oke, Iya, iya. kita tunggu saja apa yang terjadi, dan penting juga ada penjelasan. Saya nggak tahu atau dibiarkan tidak ada penjelasan, dan seperti biasa kan kita tahu bahwa juru bicara istana itu ya memang tidak punya akses untuk hal yang semacam itu karena dia tidak bisa menjelaskan. Karena itu peristiwanya terjadi di istana, kan harusnya istana yang menjelaskan, kok malah diminta tanya ke Pak Hasim sama Beberapa hari ya. terjadi, Iya, dan iya. sudah beberapa hari terjadi Ya sering begitu. benar. Ya ini oke, Hmm. bisa kita maklumi. Tapi dalam kasus-kasus Pak Prabowo aja mereka telat banget terus kan, ya kasus seperti Pak Prabowo dengan gagal pertemuan dengan Anwar Ibrahim pada waktu itu, lambat banget Betul. penjelasannya. Yang soal walkout Erdogan juga sangat lambat penjelasannya. Jadi benar-benar nih kayaknya bukan hanya itu deh yang perlu direshuffle. Kantor Kementerian Komunikasi Presiden juga harus dilakukan seperti itu ya. Memiliki link yang lebih clear dengan Mulyono ya Mas Yes. Yersu, daripada dengan Pak Prabowo, begitu juga dengan Pak Wartawannya Hasim salah dan sih ya. sebagainya. Wartawan nanya tentang itu, mesti tanya perkembangannya Pak Prabowo, Pak Jokowi, mereka pasti akan cepat jawabnya. Oke, kita pindah satu topik yang terbaru soal pagar laut yang misterius tapi tidak misterius itu sebenarnya Mbak Agi. Gimana? Apa perkembangan terbaru kemarin setelah ada nelayan kaya raya itu yang pada mengklaim bahwa itu adalah kerjaan mereka dengan tujuan yang mulia untuk mitigasi megatrust, terus kemudian soal abrasi, soal melindungi infrastruktur dan sebagainya. Ini top betul memang nelayan di pantai utara Banten itu. Kalau melindungi antisipasi terhadap megatrust begitu, ya jelas itu gampang sekali untuk disanggah gitu, untuk di ini ya Mas mereka Yersu, karena mereka tahu nggak ya soal itu ya? Saya aja masih kadang kalau ditanya orang masih bingung kok soal itu. Soal bacanya tadi apa, megatrust atau megatrust Mbak? iya, dia membacanya megatrust begitu. Ya, tapi umumnya kalau saya mendengar begitu orang menyebutnya megatrust ya. Yang Nah benar itu yang mana kita bisa pun dicek. termasuk buat kita itu kan terminologi yang masih belum begitu clear ya. Tahu-tahu sedikit tapi kita nggak tahu banyak. Tapi ini nelayannya top banget ini ya. Dia tahu sampai yang begitu-begituan gitu, dan duitnya itu loh yang banyak banget tuh yang saya heran Mbak. Itu kan Miliaran 30 ya. ya 30 kilometer itu kalau per meternya kemarin saya hitung-hitung. Kalau sejuta katakanlah misalnya itu kan susah kan masang di situ tuh, itu 30 miliar Mbak, nggak usah sejuta lah, itu mungkin 250.000 lah gitu per ini, itu 7,5 miliar. Kaya ya ternyata nelayan-nelayan di Pantura itu ya. Ya, sudah ada nelayan yang mengaku bahwa 420.000 tuh per meter Per pemasangannya meternya. itu. Ya Iya, berarti hampir 500. Jadi ya sekitar dia mungkin lebih hampir 15 miliar, ya kan? ya belasan miliar. Yang Belasan di jelas di atas atas 10 10 miliar lah miliar ya. lah itu. Iya, Masuk akal betul. Mbak. Karena kan itu bukan hanya pagar-pagar gitu aja, Ya, tapi kan ada kemudian dibuat kayak semacam jembatan darurat gitu kan, ada ada anyaman jaringnya, bambu, ada paranet. paranetnya gitu kan. Ya. Dan ada apa? Ada pasirnya Pasir begitu ya untuk nahan di bawahnya ya. bawah, supaya itu nggak bergerak gitu ya, sebagai pemberatnya begitu. Jadi dan nelayannya sendiri untuk memasang kan dibayar sekitar Ya 100 100 ribu ribu, per yang hari ya. mengatakan 120 begitu. Dan mereka untuk memasangnya itu kan harus pakai perahu Mas Hersu, bahkan katanya ada 4 perahu bahkan lebih itu untuk memasang itu begitu. Jadi ya memang biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Kalau seandainya nelayan itu memasang itu begitu, mereka inisiatif mereka begitu. Yang pertama soal gempa besar atau megatrust itu tadi. Kalau sudah terjadi megatrust itu yang namanya pagar laut bambu, ya sudah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan megatrust. Megatrust bisa puluhan meter, bisa
ombak itu melampaui itu begitu Mas Erso, dan kemudian juga bisa jadi bumi itu terbelah apa dan sebagainya, terjadi patahan apa. Jadi yang namanya misalnya kita zaman dulu antara Pulau Jawa dan Madura saja itu tadinya bersatu, terjadi gempa besar, kemudian berpisah, ya artinya kita bisa membayangkan pulau yang kemudian patah seperti itu tuh seperti apa kejadiannya, sangat besar. Apalagi cuma bambu begitu dibandingkan ya, sudah nggak masuk akal alasan itu. Dan yang kedua ya seperti Mas Hersu, nelayan kira-kira mengurusi nggak soal isu megatrust itu, dan mereka paham nggak itu sebetulnya apa. Dan yang berikutnya adalah pendapatan nelayan. Itu sekarang sulit betul Iya mereka untuk Mbak, memberi itu dia. makan anak istrinya aja susah. Mm, Dan masa mereka mau beli bambu begitu ya, per bambu per batangnya saja sudah berapa untuk pengerjaannya. Mereka butuh ke laut begitu ya, pakai solar begitu dan sebagainya. Itu nggak mungkin mereka mengeluarkan itu Iya, nggak masuk di akal. Dan yang berikutnya adalah ketika nelayan ditanya siapa yang memasang, kalau yang memasang temannya pasti oh iya si Anu yang memasang, mereka tahu. Ini semuanya pada bilang nggak tahu, mereka bilang nggak tahu ya, artinya memang hanya kelompok tertentu yang memasang, orang lain yang lainnya mungkin tahu tapi tidak berani. Kalau saya teman yang memasang, mereka akan dengan gampang oh si ini yang memasang, karena mereka tidak seketakutan itu begitu ya. Tapi sekarang posisinya kan berbeda. Jadi memang sudah aneh aja deh Mas Ersu. iya, 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 iya. Ya karena kan saya mau baca itu kan sejak mereka tadinya itu penghasilannya jadi nelayan itu 150.000 sehari kan tadinya begitu. Tapi sejak ada pagar ini mereka turun penghasilannya katanya 100.000 aja susah. Itu bisa cuma 50.000 sampai 70.000 cuma dapat. Ini kan nelayan nelayan apa yang sudah foya-foya tapi kemudian menyusahkan diri sendiri ini. Kan dia nabung berapa lama ya bisa patungan membuat pagar yang nilainya berapa tadi 420 Empat rupiah ratus dua puluh ribu per meter. per meter ya itu ya. Jadi kira-kira Mm. pokoknya di atas 10 miliar lah gitu ya anunya ya. Iya, betul. Oh sorry enggak 7,5 ya di atas 10 miliar karena kalau Di atas, 500 di atas 10 miliar, ya kalau betul. 500.000 kan 15 miliar Mbak Agi ya kan. Mm. Ya, ya. Mm-mm. Terus ngapain Iya. ngapain kamu dari mana? Berapa puluh tahun mereka ya? Berapa ratus tahun mereka nabung untuk bangun itu ya gitu. Nah, tapi yang gini deh, yang itu lucu-lucuan aja. Tapi saya kayak khawatir kalau kemudian ini ternyata juga dijadikan justifikasi oleh pemerintah, oleh KKP dan sebagainya. Oh, udah jelas kok sekarang ternyata ini adalah yang bangun nelayan. Ya udah kalau gitu mereka suruh bongkar dan kemudian didenda sekalian gitu. Ada duitnya nggak duit gitu. Iya, betul. Dan Pak Said Didu lewat akun media sosialnya, dia juga menyatakan bahwa entah mendapat informasi dari mana, tapi sudah mulai sounding nih Pak Said Didu bahwa wah sepertinya eh, melemah nih, begitu. Yang kemarin bilang bahwa akan membongkar, memberikan batas waktu selama 20 hari untuk membongkar, begitu ya, untuk dibongkar. Itu ada indikasi bahwa ini melemah, begitu. Jadi kita harus Ya, kawal, harus betul-betul kawal yes. seperti Oh, apa membela nelayan yang ada di ya. sana, begitu Mas Ersu. Ya, oke. Kita tunggu waktunya 20 hari. Tapi saya kira harusnya sebelum itu, kalau memang serius, akan ada tindakan-tindakan di lapangan dan yang dipertaruhkan adalah nama kredibilitasnya Pak Prabowo, ya. Karena kalau di level bawah kita tahulah mereka udah sama-sama main semua lah itu gitu. Tapi apakah Pak Prabowo itu instruksinya betul-betul ditaati? Ya kalau kemudian nanti nggak ditaati, kita gonggongin terus saja biar Pak Prabowo juga lama-lama budak juga telinganya capek tambah marah nanti. Ini Pak Prabowo kita kalau terus mengkritisi bukan berarti ini bantu Anda loh ya, kita support Anda untuk supaya aparat di bawah Anda itu nggak main-main dan Anda menunjukkan marwah Anda sebagai seorang presiden yang ketika instruksi Anda nggak ditaati pecat aja itu orang-orang yang menentang perintah Nah, Anda gitu dan ya Pak Gitu. ini sebetulnya 20 hari itu baik hati betul gitu. Mm-mm. Berbagai macam operasi bisa dilakukan darat, laut, Iya, udara itu. Seperti iya. Mas Ersu kan kirimkan kepada saya ya beberapa hari yang lalu bagaimana sudah mulai ada pembagian sembako di sana. Ini siapa yang Mm-mm. melakukan? Mm-mm. Jadi setelah nelayan-nelayan itu diundang oleh ombudsman, karena ombudsman ingin mengetahui, ombudsman turun mengetahui keadaan di lapangan ke tengah laut untuk menyaksikan sendiri, mengambil dokumentasi, dan kemudian bertemu dengan para nelayan tersebut, mendengarkan keluh kesah mereka, dan ternyata sebagian besar memang mereka mengatakan itu mengganggu mereka mencari nafkah di lautan. Nah, ternyata setelah itu ada pembagian sembako kepada para Kok nelayan. Nah, jadi ingat jadi siapa yang tukang bagi-bagi sembako? Kayaknya pernah ada deh itu orang yang senang hobinya senang bagi-bagi sembako kalau mau ya
Ya, mau dan ini bukan pilek masa mau pilkada atau pilpres ya, kok pilpres bagi-bagi yang sembako maksudnya apa ya? Dan ya itu tadi Mas Heru, suatu kelompok atau masyarakat atau warga yang dimiskinkan gitu, atau oleh sebuah kebijakan atau oleh sebuah perlakuan sehingga mereka menjadi miskin, ya dengan salah satunya mereka akan takluk kepada sembako, ya, begitu ya. kan? Mudah-mudahan Pasti ini kan nggak gitu. diklaim lagi oleh si nelayan tadi ya. Apa namanya yang mengklaim itu jaringan rakyat Pantura ya yang mengaku Betul. membangun ini. Jangan-jangan dia begitu ribut soal bansos dia akan bilang, oh itu dari kami juga. Dan begitu pulang dia istrinya ngamuk-ngamuk. Lagi nggak pernah bawa sembako, tiba-tiba bagi-bagi sembako gitu. Ya, ya, dan kita orang-orang ini dari mana, jaringan rakyat Pantura ini, begitu kan? Sebelum mereka ngomong begitu, mereka bertemu dengan siapa, begitu kan? Ini pasti sebetulnya kalau di lapangan sih gampang untuk dicari Gampang dan bocoran. dilihat aja gaya hidupnya. Ya, gaya Betul. hidupnya itu ya. Kalau bosnya Tiba-tiba pasti mungkin berubah. apakah mobil baru gitu. Kalau yang ikut cuman hadir-hadir di situ jadi penggembira, apakah motornya jadi baru dan sebagainya itu gampang kok nanti kelihatan di Ya. lapangan ya, bahagia. Oke, bahagia. Kita ketemu lagi ya sampai esok. Kita sengaja ngomongin soal-soal yang cukup berat tapi dengan yang lebih ringan. Jangan jadi kita nggak mau ngomong udah hidup capek-capek dengerin Mbak Agi sama Mas Ersu ngomong yang kita tambah capek lagi dah. Maafkan kami ya kalau ternyata membuat hidup Anda makin lelah. Kita mohon pamit ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi. Saya Ersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda dan tetap salam akal waras, akal Salam sehat. akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.